Halo sobat semua, jumpa lagi di Robby The Inspire Channel. Dan pada video kali ini kita akan membahas seputar aktivitas-aktivitas dan implementasi aturan-aturan keprotokolan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat semua yang memang selama ini bertugas sebagai seorang protokol, atau sobat-sobat yang bukan protokol tetapi dalam tugas kesehariannya melaksanakan fungsi-fungsi keprotokolan. Baik sobat-sobat semua, terkait keprotokolan itu sendiri, di negara kita Indonesia, keprotokolan diatur di dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di mana di dalam undang-undang tersebut keprotokolan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, maupun masyarakat. Jadi ada 3 hal besar yang diatur dalam keprotokolan. Yang pertama adalah aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Berdasarkan pengalaman, dari ketiga aturan tersebut ternyata yang paling sering menimbulkan konflik, yang paling sering menimbulkan masalah di lapangan adalah terkait aturan tata tempat. Untuk itu, di dalam video kali ini kita akan membahas fokus terhadap aturan tata tempat. Sebagaimana banyaknya pertanyaan dari sobat-sobat sekalian, baik para mitra protokol yang bertugas di pusat, baik kementerian lembaga maupun protokol dari BUMN, maupun sobat-sobat mitra protokol di daerah seperti protokol pemerintahan provinsi atau protokol pemerintahan kabupaten dan kota, juga mitra-mitra protokol lainnya. Terkait aturan tata tempat ini, banyak yang menanyakan kira-kira bagaimana sih tipsnya, cara yang efektif ketika kita ingin melakukan aturan tata tempat di dalam acara-acara resmi yang diselenggarakan di instansinya masing-masing. Baiklah sobat-sobat mitra protokol, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan pengaturan tata tempat adalah kita harus memastikan siapa pejabat-pejabat VIP atau pejabat-pejabat terhormat yang diundang. Begitu juga kita juga harus mengetahui siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang diundang di dalam acara tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui siapa saja pejabat maupun tokoh-tokoh yang diundang dalam acara tersebut, yang kedua adalah langkahnya kita harus melakukan konfirmasi. Kita harus pastikan dari sekian banyak yang diundang, kita harus pastikan siapa saja yang hadir. Ingat Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang hadir dan siapa juga yang diwakilkan. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita melakukan ranking. Nah, dari pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh yang akan hadir dalam acara yang kita selenggarakan, kita harus ranking. Siapa kira-kira pejabat yang tertinggi yang akan hadir? Siapa pejabat level kedua? Siapa pejabat level ketiga? Siapa pejabat level keempat? Dan seterusnya. Kita buat ranking. Ingat, kita merankingnya berdasarkan dari daftar konfirmasi, bukan berdasarkan daftar pejabat yang diundang. Ketika sobat-sobat melaksanakan atau melakukan ranking dari pejabat yang akan hadir, sobat-sobat bisa melihat susunan atau daftar urutan pejabat yang ada di Undang-Undang 9 tahun 2010. Tepatnya, untuk pengaturan tata tempat di tingkat pusat, itu diatur di dalam pasal 9. Di sana tercantum bahwa yang tertinggi adalah presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, ketua MPR RI, ketua DPR RI, ketua DPD RI, ketua BPK RI, dan seterusnya sampai kepada pimpinan tertinggi organisasi keagamaan tingkat nasional yang faktual dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Nah, itu untuk pengaturan tata tempat di tingkat pusat. Kemudian di tingkat provinsi pun di dalam Undang-Undang 9 tahun 2010 diatur dari mulai gubernur yang tertinggi, kemudian wakil gubernur, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, dan seterusnya sampai kepada kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon 3. Nah, itu di tingkat provinsi. Selanjutnya yang ketiga apa? Yaitu pengaturan tata tempat di tingkat kabupaten kota. Itu pun diatur di dalam Undang-Undang 9 2010, tepatnya di pasal 11, di mana bupati dan wali kota menempati posisi tertinggi. Di bawahnya ada wakil bupati dan wakil wali kota, mantan bupati, mantan wali kota, mantan wakil bupati, mantan wali kota,
ketua DPRD dan seterusnya sampai ke level lurah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Ya mungkin di sini ada sebagian sobat-sobat mitra protokol yang bertanya, apabila tadi kita lihat di pasal 9, pasal 10 maupun pasal 11 Undang-Undang Protokolan, di sana dijelaskan urutan-urutan yang sebagian besar adalah mereka para pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Lalu bagaimana jika itu aturan keprotokolan ingin diimplementasikan di instansi di luar pemerintahan misalkan? Contohnya sobat-sobat yang di perusahaan misalkan ingin mengimplementasikan aturan keprotokolan, ingin memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan. Tentunya sobat-sobat mitra protokol dapat kita membuat ranking berdasarkan struktur organisasi. Yang pastinya setiap perusahaan, setiap lembaga, setiap organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan instansi lainnya memiliki yang namanya struktur organisasi. Nah, dari struktur organisasi tersebut akan terlihat mana level yang paling tinggi sampai ke level yang terendah. Misalkan di perusahaan adanya direktur utama, ada komisaris utama, ada dewan direksi, ada kepala kompartemen, manajer, dan sebagainya. Nah, dari struktur organisasi tersebut baru kita bisa membuat ranking yang akan kita tentukan, kita berikan pelayanan keprotokolannya seperti itu. Baik sobat-sobat mitra protokol, setelah kita melakukan ranking, sehingga kita sudah memiliki daftar urutan mana pejabat yang paling tinggi dan mana pejabat di bawahnya, dan juga sudah kita tentukan mana yang akan menempati tempat duduk utama, berikutnya yang harus kita pahami adalah terkait dengan pedoman pengaturan tata tempat itu sendiri, terkait dengan pengaturan posisinya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama sobat-sobat protokol. Yang pertama adalah jika posisinya berbaris. Seperti kita lihat di gambar di samping, ada yang di depan nomor 1 dan ada yang di belakang nomor 2. Karena ketentuannya adalah orang yang berhak mendapat tata urutan paling pertama atau yang paling tinggi adalah mereka yang memiliki posisi paling depan atau paling mendahului. Jadi ketika berbaris, ada yang di depan, ada yang di belakang, maka yang di depan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang berada di belakangnya. Berikutnya adalah ketika posisinya berjajar. Nah, ketika posisinya berjajar, seperti gambar di samping, ada orang nomor 1 posisinya di sebelah kanan, dan orang nomor 2 posisinya di sebelah kiri. Karena ketentuannya adalah orang yang di kanan kedudukannya lebih tinggi atau lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang berada di sebelah kirinya. Nah, berikutnya bagaimana jika jumlahnya ganjil? Ketika jumlahnya ganjil, sobat-sobat sekalian, maka orang yang memiliki kedudukan paling tinggi posisinya di tengah. Selanjutnya, orang nomor 2-nya ada di sebelah kanan, dan orang nomor 3-nya ada di sebelah kirinya. Yang pasti kuncinya adalah orang yang di kanan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang di sebelah kirinya. Berikutnya yang ketiga adalah ketika berhadapan-hadapan. Ketika dibatasi oleh meja, biasanya ini dalam hal penyelenggaraan rapat, kemudian jamuan santap siang, jamuan santap malam yang menggunakan meja panjang, di mana para pejabat saling berhadapan, ketentuannya adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu di mana posisi pintu keluarnya. Nah, setelah kita mengetahui di mana posisi pintu keluarnya, maka ketentuannya adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi adalah mereka yang menghadap pintu keluar. Sedangkan orang yang kedudukannya lebih rendah adalah orang yang membelakangi pintu keluar. Seperti kita lihat di gambar samping, orang yang lebih tinggi adalah orang yang menghadap pintu keluar, dan orang yang lebih rendah atau di bawahnya adalah orang yang membelakangi pintu keluar. Yang keempat adalah yang perlu kita pahami ketika posisi pintunya berada di samping. Nah, biasanya ini ketika penyelenggaraan audiensi atau hal-hal lainnya seperti kita lihat di gambar, posisi pintu ada di bawah. Kemudian ketika posisi pintunya ada di bawah, maka kita tentukan depannya adalah yang atas. Nah, ketentuannya adalah siapa yang paling jauh dari pintu keluar, maka dia adalah memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih terhormat dibandingkan orang yang paling dekat dengan pintu keluar. Nah, berikutnya yang perlu kita pahami juga, yang kelima adalah ketika menerima tamu. Nah, ada tuan rumah, ada tamu. Misalkan pimpinan kita, gubernur menerima tamu, gubernur lagi. Posisinya satu level, sama-sama gubernur. Maka ketika posisinya satu level adalah, ingat bahwa tamu lebih dihormati ketimbang tuan rumahnya. Tuan rumahnya lebih menghormati tamunya. Sehingga posisinya adalah, posisi tamu ada di sebelah kanan, dan posisi tuan rumah ada di sebelah kirinya.
Ingat, apabila itu jabatannya selevel, misalkan tadi gubernur dengan gubernur, wali kota dengan wali kota, direktur utama dengan direktur utama, dan sebagainya. Itu apabila selevel. Lalu bagaimana jika tidak selevel? Contohnya misalkan, gubernur menerima wali kota. Nah, wali kotanya menjadi tamu, gubernurnya menjadi tuan rumah. Dalam hal ini, walaupun gubernur sebagai tuan rumah dan wali kota sebagai tamunya, tetap yang harus kita perhatikan adalah jabatannya, di mana jabatan gubernur lebih tinggi dibandingkan jabatan wali kota. Sehingga walaupun sebagai tuan rumah, gubernur posisinya tetap berada di sebelah kanan dan wali kota berada di sebelah kirinya. Ketentuan ini berlaku dalam berbagai hal, misalkan pada saat pimpinan kita menerima tamu, atau juga pada saat foto bersama, atau juga misalkan pada saat penandatanganan MOU, atau juga pada saat joint press conference dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kita lihat contohnya ketika penyelenggaraan suatu acara dengan format teater ya. Ini contoh main seat-nya atau tempat duduk utama. Jika jumlahnya ganjil, kita lihat di sini orang nomor 1 berada di tengah, kemudian orang nomor 2-nya ada di sebelah kanannya, orang nomor 3 ada di sebelah kirinya, orang nomor 4 ada di sebelah kanan dari nomor 2, dan orang nomor 5 ada di sebelah kiri dari orang nomor 3. Itu ketentuan jika jumlahnya ganjil. Berikutnya tempat duduk utama jika jumlahnya genap. Seperti kita lihat juga posisinya teater seperti gambar di samping adalah ketika jumlahnya genap, maka jumlah di tengahnya ada 2, sobat-sobat sekalian. Ketika jumlahnya ada 2, maka kita kembali ke ketentuan pertama adalah yang di kanan lebih utama dibandingkan orang yang berada di sebelah kirinya. Sehingga tengahnya ada 2, tengah di kanan adalah orang nomor 1, di sebelah kirinya adalah orang nomor 2-nya, orang nomor 3 berada di sebelah kanan orang nomor 1, orang nomor 4 adalah berada di sebelah kiri orang nomor 2, orang nomor 5 berada di sebelah kanan orang nomor 3. Ingat sobat-sobat sekalian, ini berlaku untuk posisi di tempat duduk utama. Nah, biasanya ketika kita melakukan penyelenggaraan acara dalam format teater, kita bisa membaginya menjadi 3 blok misalkan. Ada blok tengah, ada blok kanan, dan ada blok kiri. Nah, apakah untuk blok kanan dan blok kiri ini ketentunya sama dengan posisi tempat duduk utama tadi? Berbeda. Kalau tadi kita menentukan posisi bagi tempat duduk utama adalah yang di tengah, orang nomor 1, nomor 2-nya yang kanan, 3-nya di kiri, 4-nya kanan, 5-nya kiri, dan seterusnya. Tetapi untuk blok kanan dan blok kiri, pengaturannya adalah berbeda. Nah, seperti kita lihat di gambar di samping adalah ketika kita mengatur untuk di blok sebelah kanan, maka kuncinya adalah siapa yang paling dekat dengan tengah, maka dia adalah orang yang mendapatkan tempat duduk lebih utama dibandingkan orang yang lebih jauh dari tengah. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatur blok sebelah kanan, maka orang yang paling kiri adalah urutannya paling pertama dibandingkan orang di sebelah kanannya. Kita lihat di gambar samping ini, orang nomor 1-nya paling kiri, berikutnya nomor 2 di sebelah kanannya, orang nomor 3 di sebelah kanannya lagi, dan orang nomor 4 di sebelah kanannya lagi. Itu apabila di blok sebelah kanan. Sama juga dengan kita menentukan atau urutan di blok sebelah kiri. Cuma bedanya adalah ketika blok sebelah kiri, maka yang paling dekat dengan tengah tentunya adalah orang yang berada di sebelah kanannya. Yang paling kanan adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Kita lihat gambar di samping, orang yang paling kanan mendapatkan nomor urut 1, nomor 2-nya adalah di sebelah kirinya, nomor 3-nya di sebelah kirinya lagi, nomor 4-nya di sebelah kirinya lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ketentuan penomoran ini juga berlaku apabila kita menyelenggarakan acara dalam bentuk round table, sobat-sobat sekalian. Jadi kalau misalkan kita menggunakan round table, maka selain kursinya, maka mejanya pun harus kita urutkan. Sama posisinya, meja yang paling utama atau meja nomor 1, apabila jumlah mejanya adalah ganjil misalkan di meja paling depannya, maka meja nomor 1 adalah di tengah, meja nomor 2 yang di sebelah kanannya, meja nomor 3 di sebelah kirinya, meja nomor 4 sebelah kanannya lagi, dan meja nomor 5 sebelah kirinya lagi. Itu kalau ganjil mejanya. Tapi kalau mejanya genap, sama ketentuannya adalah yang di tengahnya ada 2 meja, maka posisi meja yang di sebelah kanan lebih tinggi dibandingkan meja yang di sebelah kirinya. Baru selanjutnya kita lakukan pengaturan tata tempat duduknya atau kursinya seperti ketentuan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, selanjutnya sobat-sobat mitra protokol yang perlu kita ketahui bersama adalah
pedoman terkait tempat untuk istri atau suami dari pejabat. Nah, ketentuannya adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, mungkin juga di dalamnya adalah pimpinan perusahaan, dalam acara kenegaraan atau acara resmi, baik acara resmi di pemerintahan maupun acara resmi di perusahaan masing-masing, itu dapat didampingi oleh istri atau suaminya, di mana istri atau suami menempati urutan tata tempat sesuai tata tempat dari jabatan suaminya atau jabatan dari istrinya yang menjabat. Itu ketentuan yang pertama. Nah, ketentuan yang kedua adalah apabila pejabat tertinggi hadir pada suatu acara resmi atau acara kenegaraan didampingi oleh istri, istrinya ikut, misalkan Pak Presiden hadir bersama ibu negara, atau misalkan Pak Gubernur hadir dengan istri gubernur, misalkan seperti itu sebagai pejabat yang tertinggi, maka pejabat lain di bawahnya, khususnya para pejabat yang mendampingi di tempat duduk utama atau di main seat, juga membawa istri. Minimal satu pejabat di bawahnya membawa istri. Syukur-syukur seluruh pejabat yang duduk di tempat duduk utama tersebut membawa istri. Berikutnya apabila sebaliknya, ketika pejabat tertinggi yang hadir dalam suatu acara resmi maupun acara kenegaraan maupun acara-acara resmi yang dilaksanakan di perusahaan misalkan, apabila pejabat tertingginya hadir tanpa didampingi oleh istri atau suaminya, maka disarankan untuk pejabat lain di bawahnya, khususnya yang mendampingi di tempat duduk utama, juga tidak didampingi oleh istrinya. Jadi kalau misalkan presiden hadir tanpa didampingi oleh ibu negara, maka pejabat lainnya seperti menteri, kemudian gubernur, bupati juga tidak membawa istri atau tidak didampingi istri. Tapi kadangkala juga dalam beberapa kasus terjadi, misalkan pejabat lain di bawahnya terlanjur didampingi istri, istrinya ikut misalkan. Nah, dalam kasus seperti ini mungkin kita tidak elok misalkan kita mengusir. Tidak memungkinkan kalau kita misalkan mempersilahkan istri pejabat tersebut untuk menunggu di luar seperti itu. Mereka tetap ingin istrinya hadir. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila pejabat tersebut ikut mendampingi pejabat tertinggi di tempat duduk utama, istrinya dipersilakan hadir karena memang sudah terlanjur hadir, tetapi posisinya tidak mendampingi suaminya. Contoh misalkan, presiden hadir ke suatu daerah, tidak didampingi oleh ibu negara. Kemudian Pak Gubernur hadir, tetapi istri gubernur hadir. Dalam hal ini posisinya istri gubernur silakan hadir, tapi tidak duduk di tempat duduk utama mendampingi suaminya. Ya baik sobat-sobat mitra protokol, selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah terkait dengan pedoman tata tempat bagi pejabat yang mewakili. Nah, ada kalanya memang pada suatu acara, baik acara resmi maupun acara kenegaraan, baik acara-acara yang dilaksanakan di instansi sobat-sobat sekalian, ada kalanya ada pejabat yang diundang, kemudian berhalangan hadir dan diwakili oleh pejabat lainnya. Ketentuannya adalah, apabila seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat tertentu, ketika berhalangan hadir dalam suatu acara resmi maupun acara kenegaraan, maka kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain di bawahnya. Asal ketentuannya adalah bahwa dalam undangan tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa undangan ini tidak dapat diwakilkan. Maka apabila tidak diwakilkan, kalau memang berhalangan hadir, ya sudah, tidak ada perlu mengirim pejabat yang mewakili. Ketentuan yang kedua adalah tata tempat pejabat yang diwakili tidak dapat digantikan oleh pejabat yang mewakilinya. Jadi kehadirannya boleh digantikan atau boleh diwakilkan, tetapi tata tempat duduknya tidak otomatis digantikan. Lalu bagaimana ketika pejabat tersebut mewakili? Maka pejabat yang mewakili mendapatkan tata tempat sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, bukan jabatan yang digantikannya. Nah, contohnya misalkan dalam suatu acara Pak Gubernur diundang untuk hadir. Kita sudah tentukan tempat duduknya paling utama atau paling depan. Tapi ternyata Pak Gubernur berhalangan hadir, kemudian menugaskan Pak Sekda untuk mewakilinya. Maka Sekda dapat hadir, tetapi Sekda tidak otomatis menempati tempat duduk dari Pak Gubernur. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan yang sering muncul dari sobat-sobat protokol sekalian, yaitu terkait dengan tata tempat jika dihadiri oleh beberapa orang pejabat yang memiliki kedudukan sederajat atau selevel.
Contohnya adalah ketika Bapak Ibu, sobat-sobat sekalian mengundang dalam sebuah acara, mengundang beberapa menteri. Nah, menterinya yang hadir itu banyak, lebih dari satu. Mereka selevel, mereka sederajat. Kira-kira posisinya seperti apa? Mana yang didahulukan, mana yang berikutnya? Nah, dalam kaitan hal ini, ketika ada beberapa pejabat yang hadir, tapi mereka sederajat, kita pastikan dulu, apakah dalam menteri ini atau pejabat ini ada yang menjadi leading sektornya. Leading sektor itu adalah para pejabat yang memiliki tugas atau fungsinya dalam jabatannya sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Contohnya misalkan di sini ada beberapa menteri yang hadir, ada menteri dalam negeri, kemudian ada menteri keuangan, kemudian ada menteri perindustrian, kemudian ada menteri ketenagakerjaan. Ada 4 menteri yang hadir. Nah, acaranya misalkan acara terkait pembahasan moneter, terkait dengan masalah keuangan, maka sudah dipastikan dalam acara tersebut yang menjadi leading sektornya adalah Menteri Keuangan. Maka Menteri Keuangan mendapatkan posisi pertama, kemudian disusul dengan menteri-menteri berikutnya yang sesuai dengan urutan dalam susunan kabinet. Itu apabila ada leading sektornya. Atau misalkan Pak Gubernur mengundang rapat beberapa kepala dinas. Misalkan ada kepala dinas perindustrian, kepala dinas pertanian, kepala dinas perdagangan, dan kepala dinas lainnya. Sedangkan rapat ini membahas terkait dengan budidaya pertanian. Maka yang menjadi leading sektornya adalah tentunya adalah kepala dinas pertanian. Sehingga kepala dinas pertanian menempati tempat duduk pertama, diikuti dengan kepala dinas yang lainnya. Nah, itu apabila ada leading sektornya. Namun bagaimana apabila tidak ada leading sektornya? Nah, ketika tidak ada leading sektornya, maka ketentuannya adalah berdasarkan urutan-urutan di dalam daftar resmi. Misalkan kalau misalkan menteri, itu bisa kita lihat di dalam susunan kabinet. Menteri mana yang disebut terlebih dahulu. Atau misalkan di dalam provinsi atau misalkan kabupaten kota, kita ingin menentukan kepala dinas. Pasti ada struktur organisasinya. Nah, dalam struktur organisasi tersebut, kira-kira kepala dinas mana yang disebut pertama dalam daftar tersebut. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang juga sering muncul dari sobat-sobat mitra protokol adalah terkait dengan bagaimana pengaturan tata tempat ketika dilakukan penyambutan atau receiving line. Baik itu penyambutan pada saat kedatangan tamu terhormat maupun saat akan melepas kepergian dari tamu terhormat ketika setelah menghadiri acara yang kita laksanakan. Nah, aturannya adalah pertama, apabila kedatangan. Apabila kedatangan, ketentuannya adalah kuncinya adalah kendaraan tamu terhormat berada di sebelah kanan dari pejabat penyambut. Atau dengan kata lain, ketika pejabat kehormatan turun dari kendaraan, maka posisi penyambut ada di sebelah kirinya. Nah, lalu bagaimana dengan urutan dari pejabat penyambut itu sendiri? Urutannya adalah yang pertama kali menyambut atau yang pertama kali bersalaman adalah mereka yang memiliki jabatan pertama atau yang tertinggi. Kita lihat gambar samping adalah pejabat penyambut dengan nomor 1 itu mendahului untuk menjabat tangannya atau menyambut. Disusul dengan yang keduanya, yang ketiganya, keempat, dan kelimanya, dan seterusnya. Berikutnya bagaimana apabila akan melepas dari pejabat kehormatan tersebut menuju ke kendaraan setelah mengikuti acara. Nah, ketentuannya adalah saat ini posisi kendaraan dari tamu kehormatan berada di sebelah kiri dari para pejabat penyambut. Atau dengan kata lain, ketika pejabat kehormatan sedang menuju ke kendaraan, tetap posisinya adalah para pejabat penyambut berada di sebelah kirinya. Nah, namun bedanya di sini adalah yang akan bersalaman terlebih dahulu adalah orang dengan jabatan terendah. Kita lihat gambar di samping, yang akan bersalaman terlebih dahulu adalah nomor 5 dulu, nomor 4 dulu, nomor 3, nomor 2, baru nomor 1. Jadi kuncinya urutannya adalah bagi pejabat tertinggi, baik kedatangan maupun kepergian, posisi penyambutnya yang tertinggi adalah paling dekat dengan kendaraan. Ya, demikianlah sobat-sobat mitra protokol, beberapa aturan atau ketentuan dasar terkait dengan aturan tata tempat yang dapat dipedomani oleh sobat-sobat sekalian pada saat bertugas di dalam penyelenggaraan acara resmi di instansinya masing-masing. Tapi satu hal yang perlu sobat-sobat ingat adalah bahwa ketentuan-ketentuan tadi adalah berlaku apabila dalam kondisi normal. Karena kenyataannya ada kondisi-kondisi yang tidak normal
kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan aturan tata tertib tersebut, maka dapat kita tolerir. Misalkan kondisi tersebut menyangkut dengan masalah keselamatan dari pejabat, atau misalkan menyangkut dengan kesehatan dari pejabat, atau misalkan kondisi yang menyangkut dengan kenyamanan dari pejabat tertinggi, itu bisa saja kita tolerir. Yang penting sobat-sobat sekalian, ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan, kita memiliki logika yang kuat, memiliki alasan yang kuat yang dapat diterima. Contohnya misalkan sobat-sobat sekalian, kita lihat di gambar di samping ini. Dalam sebuah penyelenggaraan rapat misalkan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga dihadiri oleh Menteri Keuangan. Nah, di mana Gubernur Bank Indonesia di sini didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, sedangkan Menteri Keuangan didampingi oleh Dirjen Anggaran misalkan. Nah, kalau kita lihat di dalam ranking, tentunya yang mendapat urutan nomor 1 adalah Gubernur Bank Indonesia. Orang nomor 2-nya adalah Menteri Keuangan, orang nomor 3-nya adalah Dirjen Anggaran, dan orang keempatnya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia tingkat provinsi. Maka seharusnya dalam aturan protokolan, yang paling kanan di tengah adalah Gubernur Bank Indonesia. Di sebelah kirinya adalah Menteri Keuangan, di sebelah kanan dari Gubernur Bank Indonesia adalah Dirjen Anggaran, dan di sebelah kiri dari Menteri Keuangan adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia tingkat provinsi. Kalau kita lihat dalam kondisi rapat seperti ini, tentunya akan lebih mudah atau lebih nyaman diskusinya apabila Menteri Keuangan di sebelah kirinya adalah Dirjen Anggaran, dan Gubernur Bank Indonesia di sebelah kanannya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita memiliki alasan yang kuat sehingga posisi Dirjen Anggaran ditukar dengan posisi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Ya, sobat-sobat mitra protokol, demikianlah pembahasan kita kali ini terkait dengan aturan tata tertib dalam implementasi aturan keprotokolan. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian, dan jangan lupa pantengin terus Robby The Inspire Channel, karena di dalamnya akan membahas terkait dengan berbagai macam aspek dunia keprotokolan, interpersonal skill, serta video-video inspirasi lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share agar program ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik sobat-sobat protokol, terima kasih, tetap semangat, dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.